warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir ya di pagi hari ini. Waalaikumsalam. Kita akan masuk ke ke pertemuan kelima mengenai mata kuliah struktur perkembangan hewan, yaitu sistem integumen dan ini kulit dan otot ya. Sistem integumen itu yang dari kalian ketahui itu adalah kulit, bagian pelindung dari tubuh makhluk hidup. Iya, yang satu kan hilang. Itu dikecilkan dulu ya volumenya tuh. Yang pas maling motornya si ini malingnya motornya si Agus. Agus siapa ya Agus? Itu yang mana itu yang Di nambah. menekan dulu tuh namanya suaranya tuh di Mifta ya. Iya dari itu. Coba di itu dimatikan dulu ya. Oke. Sebentar ya. Ya. Di sini tujuan pembelajaran dari pertemuan kelima ini itu mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem integumen pada ikan dan derivatnya atau turunannya itu turunan dari sistem integumen itu sendiri, kemudian sistem integumen pada tetrapoda dan derivatnya. Tetrapoda itu ada 4 kelas ya, ada mamalia, ada reptil, amfibi, kemudian ada satunya lagi reptil ya. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan tentang fungsi dan struktur otot secara umum. Nah ini bagian dari sistem integumen itu adalah kulit dan turunannya. Dan secara umum kulit vertebrata atau tulang belakang itu disusun oleh lapisan, ini ada 3 lapisan. Epidermis itu paling luar, berasal dari lapisan ektodem. Kemudian dermis bagian bawahnya berasal dari lapisan dermatom yang terbentuk dari bagian lateral dan ventral mesoderm somatik. Yang ketiga hipodermis atau lapisan seputan terletak di antara sistem integumen dan sistem otot, tersusun atas jaringan ikat longgar dan jaringan adiposa atau lemak. Nah ini bisa dilihat ya di slide keempat itu. Ini adalah struktur umum dari kulit vertebrata. Ada bagian epidermis dan dermis, dan di epidermis itu ini ada bagian stratum corneum, kemudian ada stratum basal dan membran basal atau dasar. Kemudian yang di ini dermis ada serabut jaringan penghubung yang umumnya itu berisi kolagen. Kemudian di antara A dan B itu beberapa ini lapisan sel itu bermacam-macam itu tingkat kematangannya. Dan ini di sel terluar ini yang sudah matang ataupun mengeras, biasanya itu sel kulit mati itu akan digantikan oleh sel kulit yang ada di bawahnya. Nah ini pada ikan ya, perkembangan embrionik dari ikan itu di sini dapat dilihat di A itu ada penampang melintang yang menggambarkan embrio vertebrata. Kemudian ini ektodem ini menginisiasi atau mengawali untuk berubah menjadi ini satu basal yang kemudian ini menjadi peridem terluar. Kemudian ini sistem integumen pada vertebrata yang pertama itu epidermis. Terdiri dari lapisan ini ada stratum corneum, lucidum, spinosum dan basal. Kemudian ini bagian-bagiannya ya.
Ini terjadi proses keratinisasi, yaitu tempat di mana mekanisme pembagian ini meningkat, kemudian itu komen ini merespon dengan meningkatkan produksi dari halus kreatinasi yang terlindungi, dan stratum korneum ini lebih tipis hasilnya. Ini contohnya, ini adalah epidermis dan dermis. Ini yang D ini dermis, kemudian yang ini epidermis, atau bagian terluar. Pada organisme vertebrata darat, lapisan epidermis itu mengalami keratinasi yang membentuk lapisan keratin di bagian stratum corneum. Fungsinya untuk beradaptasi pada kondisi lingkungan yang kering dan abrasi atau luka kulit pada lapisan epidermisnya. Jadi pada vertebrata itu bagian kulitnya itu lebih tebal untuk beradaptasi terhadap lingkungan, baik itu terhadap serangan predator ataupun dia saat mungkin terbentur oleh suatu lingkungannya itu bencana. Kemudian di ini yang kedua dermis, bagian besar lapisan ini mengandung jaringan ikat fibrosa yang banyak mengandung kolagen. Pada ikan dan vertebrata air, termasuk cetacea dan squamata air, zat kolagen dari dermis itu disusun dalam lapisan teratur membentuk strata kompaktum yang dapat dikenali. Pada vertebrata darat, stratum kompaktumnya itu kurang jelas karena pergerakan di darat itu bergantung pada anggota gerak tubuh, sehingga kerutan pada kulitnya itu tidak terlalu mengganggu vertebrata darat yang bergerak di udara. Kemudian ini integumen pada ikan dan turunannya, ada bagian epidermis, itu ciri-cirinya tipis, lunak, kemudian mempunyai banyak kelenjar mukus atau kelenjar lendir uniseluler, beberapa itu juga multiseluler, ada yang menghasilkan lendir. Kemudian beberapa ikan itu mempunyai kelenjar racun yang berhubungan dengan siripnya itu, sehingga kalau kita terkena siripnya itu ya mungkin terasa perih atau gatal. Kemudian fotofor itu ada kelenjar multiseluler yang dapat bercahaya, ini biasanya dimiliki oleh ikan laut dalam ya untuk menarik mangsa itu. Kemudian fotofor itu dikelilingi pembuluh darah dan sel-sel berpigmen. Kemudian yang kedua ini dermis, terdiri atas ini stratum compactum dan sphingosum. Kemudian ikan punya sisik yang berasal dari dermis dan juga memiliki kromatofor. Nah, ini contohnya pada kelas ikan Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Itu tidak terdapat tulang dermat seperti pada kelompok ikan primitif, tapi sisik plakoidnya itu tetap ada atau dipertahankan. Nah, sisik-sisik inilah yang memberi kesan kasar pada permukaan kulit. Jadi kalau kalian itu saat ada ikan terus itu kan harus dibersihkan itu bagian sisiknya, itu termasuk sisik plakoidnya. Kemudian ini bukti terbaru menunjukkan bahwa sisik plakoid itu mempengaruhi air yang mengalir pada kulit saat ikan berenang ke depan untuk mengurangi terjadinya gesekan. Jadi itu juga sifat adaptif dari ikan ya, supaya dia itu dapat berenang dengan cepat, dengan itu melawan arus air. Kemudian banyak sel sekretori terdapat pada epidermis serta sel epidermis bertingkat. Kemudian dermis ini terdiri dari jaringan ikat berserat, terutama serat elastis dan kolagen, yang susunannya itu membentuk lapisan seperti kain di dermis. Bagian ini mampu memberikan kekuatan kulit dan mencegah kerutan saat berenang. Nah, ini sisik plakoid itu sendiri berkembang di dalam dermis dan menembus lapisan epidermis. Lapisan luar enamel membentuk ujung sisik dan terletak di bawah dan rongga pulpa berada di dalam. Kromatofora terdapat di bagian bawah epidermis dan daerah atas dermis. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Sisik plakoid dan lainnya, contohnya pada kulit ikan hiu. Ini penampakannya menampilkan
kulit yang menunjukkan pengaturan dari ini sisi plakoidnya. Ada bagian-bagiannya di sini ya, yang A ini. Nah, ada spinnya, ada basal plate-nya, kemudian di B itu seksi ini bagiannya itu menunjukkan sisi plakoid dari ikan hiu, kemudian sisiknya itu terdiri dari enamel dan dentin yang melindungi pulpa ini cavity. Kemudian ini kelompok ikan Titias. Dermis ikan Titias itu dibagi menjadi lapisan jaringan ikat longgar di bagian luar dan lapisan dalam berupa jaringan ikat padat. Chromatopora ditemukan di dalam dermis. Pada Octitias, sisik dermal sebenarnya tidak menembus epidermis, tapi mereka sangat dekat dengan permukaan sehingga memberi kesan bahwa kulitnya keras. Ketika mereka bergerak ke permukaan, sel-sel epidermis itu mengalami transformasi sitoplasma tetapi tidak berubah menjadi keratin. Di dalam sel-sel epidermis berlapis ini terdapat kelenjar uniseluler tunggal, sekretory, dan sel klub. Kelenjar uniseluler ini bersama dengan sel epidermis adalah sumber kutikula mukosa atau permukaan yang berlendir. Nah, ini pada kelompok ikan Octitias ya bagian-bagiannya. Ini adalah kulit ikan bertulang ya, bertulang keras. Ini ada sisi dermalnya itu, yang dalamnya kulit itu adalah ikan teleos itu, mengindikasikan pertumbuhan sisiknya itu. Nah, ini juga ini tegumen pada ikan dan rigatnya pada Octitias. Dan bagian-bagiannya ini adalah tipe sisik dari ikan bertulang. Ada sisik kosmoid, bentuknya seperti ini. Yang A, kemudian itu ada ini juga sisik ikan teleos, yang B seperti ini. Kemudian yang C itu permukaan dari dua tipe sisik ikan yang berteleos itu. Nah, ini. Kemudian yang D itu juga sisik dari ikan krikoloid dan stenoid. Kemudian sekarang ke kelas ini, vertebrata berikutnya itu amfibi. Ada bagian epidermis, itu bagian epidermis selnya itu multilayar, tipis, lunak. Stratum corneum mengandung keratin terutama yang hidup di darat. Dermis terdiri dari stratum compactum dan sphingosum. Pada bagian atas dari dermis terdapat chromatopora yang memberi warna pada kulit, mempunyai kelenjar mukus multiseluler. Artinya ini kelenjarnya itu pada amfibi itu banyak ya. Pada beberapa spesies mempunyai kelenjar granular atau racun, misalnya kelenjar paratoid. Jadi pada amfibi tertentu yang warnanya mencolok itu pada bagian kulitnya itu banyak mengandung kelenjar ini racun. Sehingga itu apa ya, bisa sudah menjadi suatu petunjuk bagi makhluk hidup lainnya supaya tidak mendekat atau memangsanya. Kemudian turunannya itu pada integumennya itu pada bagian epidermis itu ada sel lidik, fungsinya mengeluarkan sekret atau cairan yang mampu menangkal virus atau bakteri, dan pada dermis itu terdapat kelenjar mukus dan kelenjar racun. Nah, ini dokumen pada amfibia dan derivatnya. Ini bagian epidermis, kemudian ini ada lapisan stratum corneum, lapisan transisi, kemudian juga ada lapisan ini germanitivum, kemudian ini ada mukus, kelenjar mukus ini, kemudian juga ada kelenjar racunnya di sini. Ya, ini kulit amfibi itu, ini penampang melintang yang menunjukkan kulit katak dewasa. Kemudian stratum basal dasarnya ini itu tipis, terutama
itu stratum corneum yang ditampilkan pada bagian atasnya. Kemudian lapisan transisi di antara mereka itu meliputi stratum spinosum di sini ya, spinosum, kemudian stratum granulosum. Nah, ini penampakan diagram dari kulit amfibi yang menunjukkan ini mukusnya atau lendirnya, dan kelenjar racunnya yang itu sekresinya itu melalui saluran pendek ini untuk ke permukaan untuk ditampilkan pada bagian epidermisnya atau sel kulit luarnya. Kemudian sekarang ke ini kelas reptil. Sistem itu kemudian pada reptil dan turunannya. Epidermis mengandung stratum corneum yang sangat tebal yang banyak mengandung keratin. Stratum corneum itu berkembang baik sebagai bentuk adaptasi untuk hidup di darat, memiliki sisik epidermal, tidak mempunyai kelenjar mukus. Jadi itu kenapa pada kulit reptil itu tebal ya, itu sudah menjadi bentuk adaptasinya itu untuk mengatasi lingkungan yang kering ataupun untuk mengatasi apa ya dari pemangsa lain ataupun dari hewan lain yang akan menyerang itu. Jadi sisik reptil misalnya pada buaya itu kenapa tebal? Karena pada lapisan satu corneumnya itu sangat tebal dan banyak. Kemudian tidak mempunyai kelenjar mukus, mempunyai kelenjar granulan yang mengeluarkan sekret untuk proteksi, feromon, kelenjar femoral pada kala jantan. Ini pada reptil juga misalnya pada komodo itu juga itu dikeluarkan suatu sekret itu dari mulutnya itu yang juga sekretnya itu juga mengandung suatu racun. Racunnya itu berupa bakteri yang akan menginfeksi mangsanya gitu. Kemudian pada bagian dermisnya itu lapisannya tipis dan pada dermis bagian atas banyak ditemukan kromatophora dan turunannya itu ada kelenjar femoral pada kadar jantan dan karapas dan plaston pada penyu. Nah, ini kulit reptil, slide ke-17 ya. Ini sisik epidermalnya. Kemudian ini proyeksi terluas ini dan overlap dari sisik epidermal itu bermacam-macam di antara reptil dan di antara individu yang sama. Kemudian ini yang B itu adalah sisik tubuh ular dan sisik tuberkular yang banyak terkandung pada lizard atau kadal yang dilestarikan. Di antara itu sisiknya yang tertipis adalah epidermis yang kulitnya itu fleksibel. Oke, ya, bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini dokumen pada reptil dan derivatnya, misalnya contohnya pada kura-kura ya. Di slide ke-19 itu karapas itu ini bukan dorsal ya, ini harusnya ini ventral pada bagian atasnya ini. Pada rumahnya kura-kura ini. Nah, karapas ini bagian atasnya itu ada bagian ini neural, nusal dan lain-lain dan pada plastonya seperti ini. Nah, pada bagian kura-kura itu dia itu lebih keras itu bagian sininya. Karena itu juga mengandung itu lapisan stratum corneum itu. Tapi pada bagian bawahnya itu lebih lunak. Sekarang ke ini kelas Apes. Integumennya itu bagian epidermis, kulit pada burung itu tipis, kering dan tidak ada kelenjar kecuali kelenjar uropegial dan kelenjar minyak pada lubang telinga luar atau dikelilingi kloaka pada beberapa spesies. Epidermis yang memiliki zat tanduk itu ditemukan pada bulu, paruh, cakar, dan taji. Di tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, cakar terdapat pada ujung jari dan sayap. Taji itu merupakan tulang dermal ditemukan pada kaki jantan ayam petarung.
Kemudian taji ini pada beberapa spesies itu ditutupi oleh lapisan tanduk dan berfungsi dengan tarsum metatarsius yang ditemukan pada bagian bawah burung. Ini biasanya taji ini umumnya sih rata-rata ditemukan pada ayam sih, ayam pejantan gitu. Kalau burung apis lain itu jarang ya. Misalnya elang itu dia malah cakarnya itu yang diperlihatkan. Kemudian dermisnya itu tidak terdapat kromatofora pada dermis. Pigmen hanya ditemukan pada bulu dan sisiknya. Kemudian kelenjar ini uropegial itu biasanya itu fungsinya untuk meminyaki bulu-bulunya gitu supaya tidak kering. Nah ini adalah sisik dan kulit pada burung ya. Ini sisik epidermal itu menampilkan kaki dan lengan burung, kemudian penopang melintang kulit itu menunjukkan stratum basal dan lapisan permukaan yang terkeratinasasi ya menjadi stratum corneum. Kemudian selnya ini bergerak keluar dari lapisan dasar ini melalui pertama ini dari stratum intermedium dan lapisan transisi sebelum mencapai ke permukaan. Ini bagian-bagiannya itu di bagian ini kulit dan sisiknya pada bagian kakinya itu ada melanin granules ini juga membuat kakinya terlihat lebih hitam karena adanya sel pigmen melanin. Kemudian ada sel epidermal, kromatofor juga, dan lapisan epidermis ini ada stratum corneum, ada lapisan transisi di sini nih tipis, kemudian ada stratum intermedium dan stratum basal atau dasarnya. Dan ini tempat apa ya terjadinya tukaran darah pada kakinya nih atau pembuluh darahnya pada bagian dermisnya itu. Nah ini dokumen pada apes dan derivatnya ya pada ini pada kulit ini pada bulunya dan kenampakan kulitnya. Nah ini taji pada ayam jantan ya. Kemudian kelenjar uropegial itu terdapat pada bagian dorsal ekor burung. Fungsinya itu sama yaitu yang sudah saya jelaskan yaitu mengeluarkan minyak untuk meminyaki bulunya supaya tidak kering, supaya dia tetap bisa terbang. Kemudian sekarang pada mamalia itu sistem ekumen dan turunannya. Epidermis, lapisan dari dalam keluar adalah stratum basal atau germinativum, terdiri atas selapis sel berbentuk kubus dan silindris. Lapisan selnya itu polihedral atau agak bulat, selnya bentuknya pipi. Ditemukan sel adanya keratinosit, melanosit, dan sel Merkel. Kemudian ini aktif bermitosis atau membelah. Kemudian IP ini ada stratum spinosum 8 sampai 10 lapis jumlahnya, terdiri dari sel-sel kuboid poligonal agak pipi berbentuk duri karena mengerut. Ditemukan sel Langerhans, keratinosit, mulai sekresi preketeralin, absorpsi melanin, juga masih bisa permitosis atau membelah. Stratum basal dan stratum spinosum itu membentuk stratum malpighi atau stratum germinativum. Kemudian yang C ini ada stratum granulosum, terdiri dari 3 sampai 5 lapis sel yang pipit zona transisi, berisi butir-butir keratohyalin untuk granula lamelar, tidak mengalami pembelahan sel. Yang kedua, stratum lucidum itu cirinya lapisannya bening, organel dan inti tidak ada, hanya dijumpai pada kulit tebal. Pada kulit tipis, stratum lucidum tidak berkembang, mengandung eleidin, prekursor keratin, dan tanpa inti dan organel. Kemudian yang ke itu ada stratum corneum, lapisan sel bertanduk, 25-30 lapisan, sangat jelas pada vertebrata darat, sehingga tebal itu bentuk selnya pipi, tanpa inti dan organel, kaya keratin dan lipid, merupakan barrier yang kuat. Pada bagian permukaan itu dapat mengelupas.
Ini misalnya pada bagian kulitnya itu, pada mamalia misalnya manusia, kulit yang mati itu juga termasuk stratum corneum yang sudah dewasa dan itu akan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Nah, ini kulit dari mamalia, dari bagian epidermis ini akan berdiferensiasi atau berubah menjadi lapisan yang berbeda. Kemudian contoh vertebrata lainnya itu yang lebih dalam adalah stratum basal yang mengalami pembelahan mitosis menghasilkan sel yang umurnya itu menjadi bagian dari stratum spinosum dan stratum granulosum. Kemudian yang seringnya itu menjadi stratum lucidum dan akhirnya permukaannya itu menjadi stratum corneum. Sekarang ke slide 30, bagian dermis, yaitu ada stratum papillare atau stratum sphingosum. Dermis bagian permukaan, 20% itu dari dermis, dari jaringan ikat areolar, yaitu jaringan ikat longgar yang terdiri dari beberapa jenis sel yang berbeda seperti fibroblast, sel mas, sel plasma, dan makrofag, dan juga lemak. Membentuk penjorokan ke dalam epidermis. Untuk mendekatnya epidermis ke dermis yang disebut papilla dermis, memiliki ayam pembuluh kapiler, terdapat reseptor sentuhan, terdapat folikel rambut dan kelenjar, dan juga banyak mengandung sel fibroblast, makrofag. Ini makrofag atau leukosit itu ya, fungsinya itu untuk itu mencegah bakteri masuk dengan cara memakannya. Kemudian di dermis itu juga ada stratum reticular atau stratum compactum. Lapisan dermis terdalam, 80% dari dermis terdiri dari jaringan ikat padat teratur, sifat lebih padat dari stratum papillare karena banyak mengandung serabut kolagen dan elastis, fungsinya memberikan kekuatan, elastisitas, dan ekstensibilitas. Dan juga pada bagian ini terdapat folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan reseptor sensori yang lain. Kemudian bagian ini yang tiga, hipodermis atau subkutan, banyak mengandung lemak, terdapat pada beberapa jaringan ikat longgar, fungsinya melakukan kulit pada jaringan di bawahnya untuk cadangan energi, insulasi suhu tubuh, atau mengurangi suhu panas dari tubuh. Kemudian turun dari epidermis itu ada kelenjar, baik itu keringat, minyak, susu, rambut, tanduk jula rangga, dan kuku. Nah, ini kelenjar keringat dan minyak ya. Nah, ini pada bagian ini sweat gland dan ini sebaceous gland itu pada kelenjar minyaknya. Kelenjar minyak dan kelenjar keringatnya. Kemudian ini kelenjar susunya. Dan ini pada bagian rambutnya, struktur rambut itu ada bagian intinya itu medula atau inti. Kemudian rambut mengandung ini keratin yang halus yang fleksibel. Kemudian juga ada bagian korteks itu mengandung lapisan yang tebal yang terdiri dari keratin keras yang memberikan rambut itu menjadi ini stiffness. Kemudian juga ada bagian kutikula, meskipun tipis, ini sangat keras dan mengandung keratin yang keras. Nah, ini adalah kuku, cakar, dan telapak pada mamalia. Ini pada bagian cakarnya bentuknya seperti ini dan bagian-bagiannya. Ini kuku, kemudian ini cakar, dan ini telapak misalnya pada kuda. Kemudian ini tanduk jula dan rangga ya. Ini tanduk, kalau tidak salah ya. Nah, ini rangga, kemudian ini
Ini tanduk dan ini cula ini pada ini cula pada ini rusa, kemudian rangga pada ini jerapah, dan tanduk ini misalnya pada ini pada badak. Kemudian sekarang ke sistem otot. Fungsi otot itu untuk proteksi, pelindungan, lokomosi atau pergerakan tubuh sebagai alat gerak aktif. Kemudian ketiga sebagai estetika atau pemberi bentuk tubuh supaya makhluk hidup itu memiliki bentuk tubuh yang indah. Kemudian pengelompokan otot tuh sudah yang kalian ketahui itu ada 3 macam, ada otot polos, budi, dan otot jantung. Nah ini sel otot ya, misalnya sel otot rangka bagian-bagiannya seperti ini. Kemudian otot halus ini seperti ini. Dan otot jantung ini hanya ditemukan pada jantung. Nah ini sistem otot misalnya pada ikan. Organisasi dari otot aksial ikan telos itu wilayahnya relatif menjadi epaksial yang tidak terdiferensiasi dan otot hipaksial yang terdiferensiasi. Kemudian itu yang B itu salamander mempunyai otot epaksial yang umumnya adalah otot yang tidak diferensiasi. Kemudian juga ada yang lizard ini. Kemudian ini sistem otot pada ikan itu serat otot merah mengandung kaya akan mioglobin, protein berwarna merah dan kaya akan mitokondria yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, sedangkan serat otot putih hanya sedikit mengandung mioglobin. Proporsi kedua warna serat otot ini dapat mempengaruhi kecepatan kontraksi otot saat melakukan fungsi gerak. Jadi misalnya pada ini ya ikan hiu dengan ikan ini cup ini, misalnya di ikan hiu dia itu memiliki sel otot merah yang lebih banyak, tentu dia itu akan akan bergerak dengan cepat itu di air karena dia sel otot merahnya itu mengandung mioglobin yang kaya akan mitokondria dan fungsi dari mitokondria itu sendiri adalah penghasil energi gitu. Jadi banyak energi yang dihasilkan dari sel otot merah sehingga lokomosi atau pergerakan ikan yang lebih banyak itu serat ototnya itu berwarna merah tentu akan lebih bergerak cepat dibandingkan ini ikan yang ototnya ini berwarna putih. Kemudian ini sistem otot pada ikan, otot ekstrinsik pada bola mata, dan bagian-bagiannya ini. Kemudian ini sistem otot pada ikan, otot aksialnya, bisa dilihat. Ini juga sama. Ini otot brachiometrik ini pada ikan hiu. Kemudian ini sistem otot pada otot apendikuler pada salamander dan kucing. Ini pada tetrapoda lainnya, pada hiu, salamander, dan kucing. Dan perbedaannya itu ya. Ini juga sama ini pada bagian kakinya dan bagian tangannya dan bagian kepalanya. Sekarang ini pada kakinya. Kemudian ini sistem otot pada tetrapoda, pada amfibi, baik itu bagian ventral dan dorsalnya itu. Kemudian ini sistem otot lingua pada bunglon. Keunikannya pada bunglon ini, pada reptil ini, yaitu memiliki semacam lidah yang bisa dijulurkan dengan panjang untuk untuk menangkap mangsanya, kemudian dengan cepat juga akan kembali ke posisi semula. Nah ini sistem itu pada tetrapoda, pada apes, ini pada bagian penapang melintang ya. Kemudian ini pada kuda, oke. Dan ini pada kuda ya, sudah ya.
Ada yang mau ditanyakan mungkin dari sistem integumen, kulit dan sistem otot pada vertebrata? Halo? Tes? Belum, Tak Pak. kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oh, halo. Ini ya, Belum ada. makalahnya saya belum terima ini dari Miftah sama Nurul. Kalau punyanya Ivan sudah saya cek, sudah saya nilai. Kalau misalnya bisa dikirim hari ini, Iya, Pak. dikirim aja. Halo? Iya, Bapak. Via WA ya, Bapak. Iya, ada apa-apa. Lihat WA aja dah. Kalau misalnya apa? Lewat email enggak bisa, enggak apa-apa. Lihat WA. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode ke depan. Kebetulan kita sudah pertemuan luring ya, tetap semangat meskipun puasa. Dan juga tetap jaga kondisi tubuh. Iya, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih, Bapak. Sama-sama, Ipon. Terima kasih, Jangan Pak. lupa Nurul. Gimana? Apa, Dek? Mana mari lah, Rul. Hai, mari lang ko ata na. Mari mandi. Kita mau mandi ra kada terakhir ya. Mandi ya lah. Mbak mari mandi. Iya, gua mandi lagi ya. Gua mandi Oh, dulu iya. ya. Enggak mandi Jangan lagi. kemana? Gua mandi 5 menit mare. Bu Nurul. Hah? Mana Bu Nurul? Iya. Ya, aku Iya. langsung nyepam anak Nabu Nurul. Ih, mana tahu ya Allah. Enggak Ngapain? story kok ngapa. Iya banyak banget. Belum bolos sangat. Lebih. Enggak story, Ibu. Iya, ya Allah. Iya dah, Pak. Ini aku udah selesai. Mau mandi ntar lagi. Benar. Kenapa? Boleh Beli bungkusan bagus. Boleh di mana? Bungkusan bagus. Iya. Iya. Bana mare lah di approve. Dina ko mare lah. Mari jangan mereka pi. Di mana pi na? Dina ko minta dulu tas Gavina. Hah? Kenapa, Dina Pak? ko kana dulu tak bisa buka. Dina ko minta dulu tas Gavina. Berma ada kipas. Betul ada PDF kirim ke engko. Oh, iya. Engkau, iyalah kok ngomong ke Mbak Vina ya. Engkau tak bisa. Kenapa ya? Tumben HP dia, Ron. HP kentang sih. Iya, kadang kali biru. Mili-mili, Ron. Ya dah. Iya. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.